Apakah santet benar-benar ada? Untuk menjawab hal ini, lebih dulu Anda simak video saya sebelumnya, Santet Part 1, tentang apa itu santet. Karena kita baru bisa menjawab santet ada atau tidak ada, setelah tahu definisi dari santet tersebut. Di dalam video saya sebelumnya bisa kita simpulkan, bahwa definisi santet adalah mengirim benda dari jarak jauh, dan definisi kedua adalah mengubah benda materi menjadi imateri dan diubah kembali menjadi materi, di tempat lain. Maka, dengan mengetahui konsep fisika kuantum yang saya jelaskan pada video sebelumnya, kita akan langsung tahu bahwa fenomena santet pasti ada. Namun, memang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Karena itu membutuhkan keilmuan, laku, dan pemusatan pikiran yang terstruktur. Ada pula yang menggunakan mesin, jika ada ilmuwan yang mampu men-setting kuantum, untuk bekerja mengubah materi jadi imateri. Saya akan menunjukkan fenomena santet, yang paling sederhana, dan semua orang pasti bisa melakukannya dengan sangat mudah, tanpa amalan, tanpa ritual, tanpa pertapaan. Bahkan, setiap orang pernah mengalami terkena santet ini, dari orang lain, tanpa disadari. Ini adalah jenis santet yang paling umum terjadi, dan merupakan dasar-dasar santet. Ingat, setiap manusia saling terhubung satu sama lain dengan pikirannya, dan keterhubungan ini menghasilkan listrik, atau daya energi tertentu. Listrik atau energi inilah yang akan kita pakai, untuk menyantet apapun. Santet di sini bisa berupa negatif, atau positif. Jadi pikiran Anda jangan teridentifikasi dulu dengan kata santet. Santet itu bisa baik bisa buruk, tergantung pemakainya. Jadi tidak ada ilmu hitam, ilmu putih, dan ilmu merah. Semua ilmu itu bersifat netral, tinggal digunakan untuk baik, maka jadi baik, digunakan keburukan, ya jadi buruk. Jika Anda tiba-tiba diludahi orang, pasti Anda akan marah. Nah, secara tidak langsung, Anda sudah kena santet orang tersebut. Itulah contoh konsep santet yang paling sederhana. Orang tadi bisa memasukkan emosi marah pada diri Anda, dengan media meludah. Jika saat bangun pagi, di depan rumah Anda, tiba-tiba ada sesajen, ada paku, ada darah, dan lain-lain, maka pikiran Anda akan langsung menyimpulkan bahwa ada orang yang sedang jahat pada Anda. Kesimpulan pikiran Anda akan masuk ke perasaan, misal takut, sedih, dan tentu saja Anda sangat meyakini bahwa Anda terkena santet. Orang itu sedang menggiring pikiran Anda, agar setuju dan yakin bahwa Anda kena santet, dengan stimulasi media-media yang menyeramkan tadi. Nah, saat pikiran Anda setuju dengan santet tersebut, secara sadar atau tidak sadar, maka, santet itu pun bisa masuk. Mekanisme tubuh kita ini unik, karena tubuh secara otomatis tidak mengizinkan entitas apapun masuk, kecuali atas izin kita. Maka sesajen dan alat-alat ritual santet tersebut, berfungsi membypass otak kita, agar setuju untuk disantet. Jadi, santet pun tidak bisa masuk, jika kita tidak yakin, dan tidak mengizinkannya masuk. Sama dengan jin, tidak akan bisa masuk, jika kita tidak mengizinkannya. Namun proses itu berjalan di alam bawah sadar, jadi kadang hal itu di luar kesadaran kita. Maka, bagi praktisi santet yang mahir, dia bisa mengelabuhi pikiran kita, untuk menyetujui santetnya, atau bahasa kerennya, Anda sedang dihack oleh seorang hacker profesional. Ya, santet itu seperti hacker, dia bisa mengarahkan pikiran kita sesuai dengan kemauannya. Ini adalah hacker di dunia pikiran dan supranatural. Contoh lain, kalau Anda sedang punya masalah dan Anda pusing, itu sudah dimensi sederhana dari kena santet oleh diri Anda sendiri. Jika ada orang yang menghujat Anda di medsos, dan Anda marah, benci, sedih, tertekan, depresi, kacau, itu sudah kategori kena santet, dan itu pun bisa sampai kematian. Maka penting sekali belajar ilmu meditasi kesadaran murni. Saya sudah buat kelasnya secara online dan offline. Jika Anda berminat silahkan komen di kolom komentar. Meditasi berfungsi memisah, menjeda, memutus arus pikiran dan perasaan, sehingga terpisah dari kita. Karena santet bergerak melalui pikiran, maka dengan menjeda atau memisahkan diri dari pikiran, santet tersebut tidak memiliki jalan. Ini akan sangat banyak manfaatnya, di samping untuk ketenangan batin, kebahagiaan, anti santet juga, dan juga bekal dalam menjalani hidup dan kematian. Lalu muncul pertanyaan, kalau orang yang sudah mengalami kesadaran murni katanya bisa menangkal santet, mengapa masih ada orang tercerahkan terkena santet? Ada beberapa alasan. Yang pertama,
Karena mungkin lalai untuk sadar, sehingga santet masuk saat lalai, maka pujangga Jawa sering memberi petuah, eling lan waspodo. Atau alasan kedua, karena karma di masa lalu, sehingga hukum karma tetap harus dibayar. Tetapi secara konsep, meditasi kesadaran murni bisa menetralkan santet, bahkan serangan fisik. Saya akan berikan testimoni, beberapa kawan, dan siswa yang belajar meditasi dengan saya. Yang pertama, ada seorang siswa, yang sudah berlatih kesadaran murni, lalu suatu ketika dia dikeroyok 5 orang preman, dia ditonjoki dan tidak membalas. Nah, uniknya saat ditonjoki itu, dia hanya mempraktikkan kesadaran murni yang saya ajarkan, dan katanya pukulannya tidak ada yang kena satupun. Bahkan tangan para preman itu pada bonyok, sehingga di hari lain para preman itu minta maaf, dan jadi temannya. Yang kedua, ada kawan saya di TNI, kebetulan dia sudah mengalami kesadaran murni, saat itu dia baru masuk TNI, dan ditonjoki atasannya, namun anehnya tidak terasa sakit, seperti tidak kena. Dia ingat waktu itu hanya praktek sadar saja. Jadi, manfaat di atas hanyalah efek sampingan dari kesadaran murni, karena kesadaran murni bukan untuk jadi sakti atau ampuh. Pada video berikutnya, akan kita bahas tentang cara menetralisir santet dengan kesadaran murni. Semoga video ini bermanfaat.